الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, murid-murid Pak Alim kelas 3 Ali yang Pak Alim cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa ittiba mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Anak-anak sekalian, bagaimana dengan kabar kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak Alim berharap semoga kalian sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, pelajaran akidah akhlak. Dan pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pelajaran yang ke-6. Pelajaran ke-6 kita akan mempelajari sosok seorang sahabat. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Kalian buka buku kalian halaman 35. Pelajaran ke-6, keteladanan Thalhah bin Ubaidillah. Siapa di antara kalian yang pernah membaca atau mendengar kisah tentang Thalhah bin Ubaidillah? Ada yang sudah pernah mendengar atau membaca kisah tentang Thalhah bin Ubaidillah? Naam. Thalhah bin Ubaidillah adalah salah seorang di antara sahabat Nabi yang termasuk salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah adalah salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bagaimana kisah beliau selengkapnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Awal keislaman Thalhah bin Ubaidillah. Pada suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah dan rombongannya pergi berdagang ke negeri Syam. Ketika berada di negeri Syam, tiba-tiba ada seorang pendeta yang berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, apakah di antara tuan-tuan sekalian ada yang berasal dari Makkah?" "Ya, aku penduduk Makkah," sahut Thalhah. Kemudian pendeta pun bertanya, "Sudah munculkah orang di antara kalian yang bernama Ahmad?" Kata pendeta. Lalu Thalhah pun bertanya, "Ahmad yang mana?" Pendeta pun kemudian menjelaskan, "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bulan ini pasti muncul sebagai nabi, penutup para nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri yang berbatu hitam, yang banyak pohon kurmanya. Sebaiknya engkau segera menemuinya, wahai anak muda," kata pendeta tersebut. Ucapan pendeta itu begitu membekas di hati Thalhah bin Ubaidillah. Ia kemudian langsung pulang ke Mekah, dan setibanya di Makkah, ia pun kemudian langsung bertanya kepada keluarganya. "Ada peristiwa apa sepeninggalku?" kata Thalhah kepada keluarganya. Kemudian keluarganya pun menjawab, "Ada Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya nabi, dan Abu Bakar As-Siddiq telah mempercayainya dan mengikuti apa yang dikatakannya." Setelah itu Thalhah bin Ubaidillah langsung menemui
Abu Bakar As-Siddiq dan bertanya, benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya? Abu Bakar pun menjawab, betul. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menceritakan kisah kenabian Nabi Muhammad SAW dan mengajak Thalhah bin Ubaidillah untuk masuk Islam. Thalhah bin Ubaidillah menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya, yaitu ketika bertemu dengan pendeta di hadapan Rasulullah SAW. Thalhah bin Ubaidillah langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Thalhah bin Ubaidillah mendapatkan gelar Asy-Syahidul Hayy. Apa itu Asy-Syahidul Hayy? Artinya syahid yang hidup. Dan gelar ini atau julukan ini beliau dapatkan ketika mengikuti perang Uhud. Yaitu ketika barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir. Yang tersisa di dekat Rasulullah SAW hanya 11 orang dari kalangan Ansar dan Thalhah bin Ubaidillah dari kalangan kaum Muhajirin. Rasulullah SAW ingin naik ke Bukit Uhud, namun ketika itu dihadang oleh kaum musyrikin. Rasulullah SAW pun meminta para sahabat untuk melawan mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Dan Thalhah selalu mengajukan diri yang pertama kali. Namun Rasulullah SAW menahan beliau agar tetap di tempat. Kemudian 11 orang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melawan orang-orang kafir tersebut yang akhirnya mereka gugur semuanya. Saat itulah kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Thalhah, sekarang engkau wahai Thalhah. Dan majulah Thalhah dengan semangat jihad yang berkobar-kobar. Lalu Thalhah berusaha untuk menaikkan Rasulullah SAW sendiri ke atas bukit. Dan saat itu Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Jarrah yang berada jauh dari Rasulullah SAW mendekat ke Rasulullah SAW. Yang kemudian beliau bersabda, tinggalkan aku, bantulah Thalhah kawan kalian, kata Rasulullah. Kemudian keduanya pun bergegas mencari Thalhah. Dan ketika ditemukan, Thalhah bin Ubaidillah dalam keadaan pingsan. Sedangkan badannya berlumuran darah. Tidak kurang dari 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan tombak dan lemparan anak panah memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya pun putus sebelah. Dan mereka pun mengira bahwa Thalhah sudah gugur. Ternyata Thalhah masih hidup. Dan karena sebab itulah kemudian Thalhah bin Ubaidillah diberi gelar Asy-Syahidul Hayy, syahid yang masih hidup. Beliau bersabda, siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematiannya, maka lihatlah Thalhah. Kedermawanan Thalhah bin Ubaidillah sejak awal keislamannya sampai akhir hidupnya, beliau tidak pernah mengingkari janjinya. Janjinya selalu ditepati. Beliau juga dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah menipu, apalagi berkhianat. Thalhah bagaikan sungai yang airnya mengalir terus-menerus mengairi daratan dan lembah. Ia adalah seorang dari kaum muslimin yang kaya raya, pemurah dan dermawan. Thalhah membagikan seluruh uang yang ada di tangannya tanpa meninggalkan sepeser pun. Asy-Syaikh bin Zaid berkata, aku berkawan dengan Thalhah, baik dalam perjalanan maupun sewaktu mukim,
Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin. Ia dermakan uang, pakaian, dan makanan. Demikian kisah yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah darinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.